Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, rahimakumullah kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja serta ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, masih dalam pembahasan tentang metode beragama yang benar sesuai dengan yang dipahami dan diamalkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang mereka adalah orang-orang yang mengikuti pemahaman mereka adalah itulah yang disebut dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat dari ancaman azab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan perpecahan umat ini, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti pemahamanku, mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabatku radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karena itu, inilah sebabnya kita senantiasa bersemangat untuk mengkaji pembahasan kitab-kitab yang membahas tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah atau al-firqatun najiyah atau at-taifatul mansurah, golongan yang selamat, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kita teruskan kembali, kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab kecil yang sangat bermanfaat, Minhajul Firqatin Najiyah wa Taifatil Mansurah. Metode beragama golongan yang selamat dan kelompok yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karya dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita saat ini masih membahas tentang masih melanjutkan pembahasan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda alamat dari golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atau al-firqatun najiyah ini. Kita sampai
Saat ini di poin yang ke-10. Ya. Masih penjelasan tentang metode mereka dalam beragama. Di poin yang ke-10 berdasarkan penjelasan Asy-Syaikh rahimahullah taala dalam kitab ini, beliau berkata, al-firqatun najiyatu tad'ul muslimina an yakunu minal mutamassikina bisunnati Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi hatta yuktaba lahumun nasru wa hatta yadkhulul jannata bifadlillahi wa syafa'ati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Metode dakwah atau metode beragama dari golongan yang selamat, al-firqatun najiyah, mereka selalu menyeru kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena inilah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai orang-orang yang akan selamat dari fitnah kesesatan di dunia dan selamat dari ancaman azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas petunjuk di hadapannya, kemudian dia mengikuti selain jalan kaum muslimin, mengikuti jalan selain jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia ke arah kesesatan yang digandrunginya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Karena mereka mengetahui inilah jalan yang benar, maka mereka senantiasa mengajak kaum muslimin berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat. Sebagaimana kita tahu mereka mengamalkan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita kenal bersama, hadis riwayat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menyebutkan perpecahan umat di akhir zaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajidh." Ya. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah erat-erat dengan gigi gerahammu. Ini yang mereka senantiasa serukan kepada kaum muslimin. Jadi dalam semua keadaan berpegang teguh dengan sunnah dan pemahaman para sahabat, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan menguntungkan kita atau tidak menguntungkan, baik dalam ketika banyak kaum muslimin yang ikut berpegang teguh dengan sunnah ataupun mereka semua misalnya berpaling, maka ahlu sunnah wal jamaah atau golongan yang selamat, mereka tidak berubah. Ya, la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah, tidak akan merugikan mereka orang-orang yang berpaling dari petunjuk mereka sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala menjelang hari kiamat nanti. Hatta yuktaba lahumun nasr, sehingga dengan sebab ini Allah menetapkan pertolongan darinya bagi mereka. Sudah kita bahas, pertolongan dari Allah adalah
sejauh mana kaum muslimin berpegang teguh dengan agama mereka. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala orang akan menolong hamba yang tidak menolong atau membela agamanya, mengamalkan agamanya. Apa gunanya diturunkan agama yang sempurna, yang menjamin kemaslahatan hidup dan kebaikan hidup manusia, kalau ternyata agama ini tidak menjadi rujukan dalam semua masalah kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong Allah atau menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Apa artinya menolong Allah atau menolong agama Allah? Bukan berarti agama ini lemah lantas perlu kita tolong. Kalau kita tidak menolongnya maka agama ini akan hilang. Tidak. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga agamanya. Innallaha lanasirun lidinihi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Allah yang akan menolong agamanya. Allah yang akan menjaga agama ini. Tapi penjagaan kita terhadap agama, pertolongan kita terhadap agama adalah mengamalkannya. Ya, kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah taala dalam tafsir Adwaul Bayan, wa ma'lumun anna nasrallahi innama huwa bittiba'i ma syara'ahu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Dan sudah diketahui menolong Allah atau menolong agamanya hanyalah dilakukan dengan mengikuti syariatnya, mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi tidak mungkin turun pertolongan dari Allah kalau kita tidak mendekatkan umat ini kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Makanya mereka disebut golongan yang selamat, juga istilah lain at-taifatul mansurah, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Dengan sebab apa? Mereka berpegang teguh dengan sunnah. Inilah sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Waju'ilad dhullu was-sagharu ala man khalafa amri." Akan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi petunjukku. Tidak mungkin dapat pertolongan. Orang yang ingin mengembalikan kejayaan Islam tapi tidak dengan mengajak umat kembali kepada sunnah, ini tidak akan dapat kejayaan tersebut selama-lamanya. Di dalam hadis sahih yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Ketika itu Allah akan menimpakan kehinaan, kerendahan kepadamu wahai kaum muslimin, dan Allah tidak akan menghilangkan kehinaan tersebut, tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama. Subhanallah, kembali kepada agama ini solusi dalam semua masalah. Masalah pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan semua kaum muslimin, bahkan semua masalah di alam semesta. Cara untuk memperbaikinya kembali kepada agama. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Memperbaiki diri dalam agama, kembali kepada agama. Ini sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan sebab penjagaan darinya. Wa hatta yadkhulul jannata bi fadlillahi wa syafaati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sampai mereka masuk ke dalam surga sebagaimana yang Allah janjikan, tentu dengan karunia Allah, kemudian dengan sebab atau dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pasti ahlu tauhid. Karena kembali kepada Allah yang paling pertama dan utama adalah kembali kepada tauhid. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari? As'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Orang yang paling berbahagia, paling beruntung mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah
Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Tauhid dengan benar. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah dan tidak menyekutukannya. Ini ajakan golongan yang selamat. Makanya mereka mendapatkan pertolongan Allah dan mendapatkan karunia Allah untuk masuk ke dalam surga. Dan mereka yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka selalu mengajak manusia berpegang teguh dengan sunnah. Subhanallah, inilah kemuliaan dan metode beragama golongan yang selamat. Baik. Kemudian yang ke-11, Al-Hadi Asyar, Al-Firqatun Najiyatu tunkirul qawanin al-wad'iyyata allati hiya min wad'il bashar li mukhalafatiha hukmal Islam wa tad'u ila tahkimi kitabillahi alladzi anzalahu Allahu li sa'adatil bashari fid dunya wal akhirati. Golongan yang selamat mengingkari undang-undang buatan manusia yang ingin mengatur kemaslahatan manusia, kemaslahatan negara. Ketika itu bersumber dari buatan manusia, maka manusia punya hawa nafsu. Pengetahuan mereka tentang keadilan terbatas. Apalagi tentang kemaslahatan yang berlaku di setiap zaman tentu terbatas. Yang mengetahui semua ini adalah yang menciptakan zaman, yang menciptakan waktu dan tempat, menciptakan alam semesta beserta isinya, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya hukum Allah yang akan bisa memperbaiki keadaan semua makhluk di alam semesta. Ini diyakini oleh Firqatun Najiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah, ikutilah panggilan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kemaslahatan dalam hidupmu. Makanya golongan yang selamat mengingkari peraturan atau undang-undang buatan manusia, ya, karena menyelisih hukum Islam. Serta mereka selalu mengajak kaum muslimin untuk berhukum kepada kitabullah yang diturunkan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Tentu maksudnya berhukum dengan hukum Allah di sini adalah mengajak kepada tauhid, karena hukum Allah yang paling besar adalah tauhid, mengingkari perbuatan syirik, mengajak kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah yang menyimpang dari petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada pengajaran agama yang benar. Ya. Kemudian dengan mengingkari hukum yang buatan manusia ini bukan berarti golongan yang selamat atau al-firqatun najiyah mudah untuk mengkafirkan kaum muslimin yang tidak melaksanakan ketentuan syariat ini. Karena kita tahu, ya, pengingkaran tidak mesti kita menjadikan orang yang kita ingkari kafir. Allah subhanahu wa ta'ala mencela hukum-hukum yang dibuat manusia dalam banyak ayat Al-Quran, di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan, yang mereka cari, padahal siapakah yang lebih baik hukumnya dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang yakin. Jadi kita menasihati kaum muslimin kembali kepada petunjuk Allah, kembali kepada ketentuan Allah dalam semua urusan kehidupan. Bukan cuma dalam masalah peraturan-peraturan negara saja, tapi dimulai dari masalah akidah, masalah iman. Makanya ahlu sunnah wal jamaah atau golongan yang selamat paling semangat
mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada majelis ilmu, untuk belajar agama, untuk belajar Al-Quran dengan penafsiran yang benar, kembali kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dibatasi masalah hukum itu hanya dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan politik saja. Yang dengan sebab ini kemudian pemahaman Khawarij mudah mengkafirkan pemerintah. Yang sudah pernah kita jelaskan, karena salah faham terhadap tafsir beberapa ayat Al-Quran, akhirnya mereka mengkafirkan orang-orang yang mereka anggap melanggar secara serampangan. Jadi ketika memahami beberapa ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Ma'idah, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Mereka batasi hukum di sini hanya yang berhubungan dengan pemerintah saja. Dengan itulah mereka mengkafirkan. Ini jelas pemahaman yang keliru, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat berikutnya ada yang faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim, ada juga orang-orang yang fasik. Dibedakan hukumnya. Dan kita tahu penafsiran yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang ayat ini yang mengatakan kufrun duna kufrin wa fiskun duna fiskin. Kekufuran yang dibawa kekufuran, yakni yang tidak mengeluarkan dari agama. Kefasikan yang dibawa kefasikan. Para ulama merinci, ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dengan dia meyakini selain hukum Allah lebih utama atau paling tidak sama dengan hukum Allah. Ini jelas kufur, dan keyakinan ini dari dalam hati. Ada yang melakukannya berhukum dengan selain hukum Allah karena pengaruh hawa nafsunya, atau karena mungkin disogok atau yang lainnya. Maka ini tidak sampai kufur. Meskipun dosa besar, tetap diingkari. Tapi tidak sampai dikatakan keluar dari Islam. Kemudian juga penerapan yang berhubungan dengan hukum Islam di sini kembali kepada semua masalah agama kita. Maka orang yang menafsirkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tidak berdasarkan pemahaman para sahabat, ini jelas juga melanggar hukum Allah. Kalau seandainya dikafirkan, maka mereka sendiri yang mengkafirkan. Ini kembali kepada mereka kekufuran tersebut. Karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah dalam menafsirkan sumber hukum Allah, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ya, Ahlu Sunnah wal Jamaah atau golongan yang selamat selalu mengingkari hukum yang dibuat oleh manusia karena menyelisihi hukum Islam, dan mereka senantiasa mengajak untuk kembali kepada hukum Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang Allah turunkan untuk kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Siapa yang lebih tahu tentang kemaslahatan hambanya? Tentu adalah zat yang menciptakan makhluknya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Bukankah yang menciptakan, dialah yang mengetahui tentang kebaikan untuk makhluk yang diciptakannya, dan dia maha halus lagi maha khabir, maha terperinci pengetahuannya. Ini keyakinan golongan yang selamat. Wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala bima yasluhu lahum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha mengetahui tentang hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi hambanya, karena dia penciptanya. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu dengan rinci, dengan pengetahuannya yang sempurna, dengan kebaikan-kebaikan rahmatnya yang sempurna, dengan sifat-sifatnya yang sempurna, hikmahnya yang sempurna, Allah menurunkan agamanya. Kita bisa bayangkan bagaimana kebaikan agama ini yang benar-benar sangat sesuai dengan kebutuhan manusia di setiap waktu, di setiap tempat, di semua zaman, di semua keadaan. Ini keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan golongan yang selamat. Makanya sudah kita sebutkan tadi, golongan yang selamat selalu mengajak kembali kepada Islam, kembali kepada sunnah dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan, tidak berubah. Tidak pernah mereka mengajak kembali kepada pemikiran atau ijtihad masing-masing, tidak.
kembali kepada apa yang disukai oleh manusia. Tidak. Mereka mengajak kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam semua keadaan. Wa huwa thabitun la tatabaddalu ahkamuhu ala madal ayyami wa la yatatawwaru hasabaz zamani. Yang mana hukum Allah itu thabit, kuat dan kokoh. Tidak pernah berubah hukum-hukumnya, ya, dengan berlalunya waktu, berlalunya hari-hari dalam kehidupan manusia. Dan juga tidak pernah berganti sesuai dengan perkembangan zaman. Karena yang menciptakan zaman adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Karena ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Ya. Maka berarti keadaan-keadaan yang akan terjadi Allah mengetahuinya, sehingga tidak mungkin ada dalam agama ini yang bisa dikatakan telah ketinggalan zaman, tidak berlaku lagi. Karena Allah tidak mungkin lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Tidak mungkin Rabbmu Allah Subhanahu wa taala akan lupa mensyariatkan kebaikan di dalam agamanya sesuai dengan perkembangan dan perubahan setiap zaman dan setiap keadaan. Ini yang kita yakini. Makanya dengan setiap kita berpegang teguh dengan agama ini, kita yakin pasti itu menjadi solusi kebaikan untuk diri kita, untuk masyarakat kita. Inilah yang akan bisa menghilangkan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Wa inna sababa syaqa'il alami amatan wal alamil islami khasatan wa ma yulaqihi min mata'iba wa dhullin wa hawanin huwa tarkuhul hukma bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh sebab syaqa al-alam, kerusakan yang ada di alam semesta secara umum, dan alam Islam, yakni masyarakat kaum muslimin secara khusus, dengan berbagai macam penderitaan, kehinaan dan kerendahan yang menimpa mereka, tidak lain adalah karena mereka meninggalkan berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya antum perhatikan di sini, tidak ada metode agama yang benar untuk mengembalikan kejayaan umat sebagaimana yang ditempuh oleh ahlu sunnah wal jamaah, yaitu dengan menghidupkan majelis-majelis ilmu pengajian. Mengajak kaum muslimin belajar tauhid kembali, perbaiki sholat mereka, sebelumnya perbaiki cara berwudhu mereka. Yang ini dipandang enteng oleh orang-orang yang mengaku memperjuangkan Islam dengan mengatakan itu sudah ketinggalan zaman. Sekarang masanya kita memperhatikan keadaan umat. Bagaimana kita memperhatikan keadaan umat kalau tidak dengan kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan. Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan menimpakan kerendahan dan kehinaan bagimu, kepadamu, kaum muslimin, dan Allah tidak akan menghilangkan itu sampai kalian kembali kepada agamamu. Jadi tidak ada metode yang benar selain dari yang diterapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah dalam semua keadaan ketika mereka menghidupkan majelis-majelis ilmu pengajian. Ya. Baik. Wala izzal lil muslimina illa birruju'i ila ta'alimil islami afradan wa jama'atin wa hukumatin. Dan tidak ada kemuliaan bagi kaum muslimin kecuali dengan merujuk kembali kepada pengajaran-pengajaran Islam, baik secara pribadi, secara kelompok, maupun hukumat, maupun untuk pemerintah. Kalau kembali kepada ini, maka itulah yang akan mendatangkan kemuliaan bagi kaum muslimin. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun.
Milik Allah lah kemuliaan itu, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Jadi iman itu yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kaum muslimin. Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Antum masih ingat pernyataan yang sangat terkenal dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menjelaskan bagaimana kedatangan Islam memuliakan orang-orang Arab yang tadinya hina dan dipandang sebelah mata. Tapi kemudian Islam datang dan memuliakan mereka menjadi kaum yang paling tinggi kedudukannya. Beliau mengatakan, "Inna kunna adzalla qaumin fa'azzana Allahu bil islami. Famahma taghaina al-izzata bi ghairi ma a'azzana Allahu bihi adzallana Allahu." Kami dulu adalah orang-orang yang paling rendah, paling dihinakan. Bangsa Arab. Kita dulunya adalah orang-orang yang paling dihinakan, maka kemudian Allah mendatangkan Islam dan memuliakan kami dengan Islam. Maka ketika setelah itu kita mencari kemuliaan selain dari Islam yang Allah muliakan kita karenanya, kalau kita mencari selainnya, ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan merendahkan kita. Jadi tidak mungkin kalau tidak dengan mendakwakan tauhid, mengingkari perbuatan syirik sampai di akhir zaman. Tidak mengajak umat kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingkari perbuatan bid'ah, tidak mungkin akan ada kejayaan bagi umat ini selama-lamanya sebagaimana yang dijelaskan di dalam dari dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan biqaulihi ta'ala, dalam rangka mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang tadi kita sebutkan. Di surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka mau merubah keadaan diri mereka sendiri. Yakni kehinaannya tidak akan diangkat, diganti dengan kemuliaan. Kekalahannya dan ketertindasannya tidak akan diangkat menjadi kemenangan dan kedudukan yang tinggi sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja serta ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak hafidhakumullah. Sudah pernah kita jelaskan, Allah subhanahu wa ta'ala memang menjanjikan di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya kan, kedudukan yang tinggi, kemenangan bagi Islam dan kaum muslimin. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan demikian, tetapi kan janji Allah ada syaratnya. Dan selalu Allah gandengkan dengan syarat. Maksudnya kalau terpenuhi syaratnya, janjinya terwujud. Maka berarti kalau kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mengingkari janjinya, kalau sekarang keadaannya tidak seperti yang dijanjikan tersebut, bukan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak memenuhi janjinya, tapi kembali kepada kaum muslimin, mereka yang belum mewujudkan syarat tersebut. Coba seperti ayat tadi. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Milik Allah lah kemuliaan. Milik Allah lah kemuliaan itu. Milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Dikaitkan dengan iman. Digandengkan dengan iman. Huwallazi arsala rasulahu apa? Bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ini juga ada syaratnya. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya. Dengan apa? Dengan petunjuk dan agama yang benar. Ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah maknanya. Supaya apa? Supaya Allah tinggikan agama ini, menangkan agama ini di atas agama-agama yang lain semua. Meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Dengan apa ditinggikan agama ini? Dengan petunjuk yang dibawa oleh Rasul
seperti yang disebutkan di ayat ini. Jadi semua. Di dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan tegas, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus salihati. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang beramal soleh. Ini jelas. Janjinya tertuju kepada siapa? Orang yang mengamalkan iman dan amal soleh. Jadi ada syaratnya janji tersebut. Apa janji Allah di sini? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Pertama, Allah akan jadikan mereka penguasa di muka bumi sebagaimana Allah jadikan bagi orang-orang sebelum mereka. Jadi kekuasaan itu sudah Allah janjikan. Tinggal wujudkan syaratnya, turun janji Allah, itu pasti. Ya. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum. Allah akan mengokohkan agama yang telah Allah ridhoi bagi mereka. Tidak ada lagi yang bisa menghinakan Islam ketika Allah Subhanahu wa taala wujudkan janjinya ini. Yang ketiga, apa? Wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Dan sungguh-sungguh Allah akan menggantikan untuk mereka setelah rasa takut mereka menjadi keamanan. Tidak ada lagi ketakutan. Karena musuh-musuhnya semua menjadi rendah. Menjadi takut. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di kelanjutan ayat ini, bagaimana keadaan orang-orang yang Allah janjikan padanya janji ini? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka adalah orang-orang yang selalu beribadah kepadaku semata-mata menegakkan tauhid dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Jadi tauhid ini adalah syarat. Kalau kita wujudkan dengan sendirinya, janji Allah akan terwujud. Ini pasti sebagaimana disebutkan di ayat ini. Maka kita perhatikan, ya, kalau ini tidak kita rubah, ya tidak akan berubah keadaan. Terus seperti ini keadaannya. Makanya antum dan kita semua bersabar. Ya, bahwa apa yang kita lakukan saat ini mengikuti metode para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mengikuti jalan para ulama ahlus sunnah wal jamaah dengan terus mengikuti kajian, ya, dengan terus belajar agama, talabul ilmi hatta al-mamat, menuntut ilmu sampai kita meninggal dunia. Ini adalah kemuliaan. Ini adalah sebab pertolongan dari Allah. Paling tidak untuk diri kita sendiri, paling tidak untuk kita dengan keluarga kita sendiri. Kita butuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah kita, dalam mendidik anak-anak kita. Kemudian mendidik orang-orang di sekitar kita. Ya. Ini terus kita lakukan dan kita berusaha istiqomah di atasnya sampai di akhir hayat kita. Baik. Kita melangkah Ats-Tsani Asyar yang ke-12. Metode mereka beragama yang ke-12. Al-firqatun najiyatu, golongan yang selamat. Tad'ul muslimina jami'an ilal jihadi fi sabilillahi wa huwa wajibun ala kulli muslimin hasaba taqatihi wastita'atihi. Golongan yang selamat selalu mengajak semua kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah dengan makna yang benar, dengan syarat-syarat seperti yang dijelaskan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan jihad tidak mesti berarti berperang, ya. Berjihad di jalan Allah yang ini merupakan kewajiban setiap muslim sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Wa yakunul jihadu bima yali. Yang mana yang namanya jihad itu dilakukan dengan hal-hal berikut. Ya, ada pembagian jihad yang disebutkan berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat At-Tahrim, Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai orang-orang yang wahai Nabi,
berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, kita tahu Nabi SAW berjihad melawan orang-orang munafik bukan dengan memerangi mereka, tapi dengan menyebutkan bantahan terhadap keburukan-keburukan yang mereka sembunyikan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an, maka dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW tentang keburukan mereka ini. Jadi jangan diartikan berjihad itu hanya berperang saja. Sehingga sebagian orang salah faham, mereka menerapkan jihad ini di negeri kaum muslimin, berperang melawan kaum muslimin. Ini jelas kekeliruan. Pernah kita jelaskan dulu, ini salah satu di antara akibat ya yang menimpa orang-orang Khawarij ketika mereka berpaling dari ilmu. Mereka membaca tentang ayat-ayat jihad, mereka pahami sendiri, tidak ada lawan, maka kaum muslimin yang diperangi dengan mereka menerapkan secara salah dalil-dalil yang menyebutkan tentang masalah jihad. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, inna aqwaman ibtagawul ibadata wa dhayya'ul ilma. Ya, fakharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisuyufihim walau ibtagawul ilma lamana'ahum min dhalik. Ada sekelompok orang yang mereka semangat beribadah, tapi mereka meremehkan ilmu, tidak mau belajar. Alasannya kita harus berbuat, jangan belajar terus. Ini pemikiran mereka yang sesat. Akhirnya apa? Mereka keluar memerangi umat Nabi Muhammad SAW dengan pedang-pedang mereka. Tidak ketemu lawan, akhirnya umat Islam yang dijadikan sasaran. Na'udzubillah min dzalik. Seandainya mereka mau mempelajari ilmu sejak awal, maka ilmu akan mencegah mereka dari keburukan tersebut. Ya, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita tahu pensyariatan jihad dengan berperang menggunakan senjata melawan orang-orang kafir, ini ada syarat-syaratnya. Bahkan tidak semua orang kafir diperangi. Ya, kita tahu ada orang kafir yang mu'ahad, yang punya perjanjian dengan negeri kaum muslimin. Ya, ada juga yang tinggal di negeri kaum muslimin. Zimmi, kafir zimmi. Tidak semua kafir itu harbi yang kita harus perangi. Ada beberapa keterangan yang diterangkan oleh para ulama dalam masalah ini. Tidak asing bagi kita hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari. Man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Iya kan? Barang siapa yang membunuh orang kafir yang punya perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ini dosa yang sangat besar. Ya, karena kaum muslimin menghargai perjanjian. Artinya hal-hal yang seperti ini harus diperhatikan, dan ini sebabnya kita merujuk kepada penjelasan para ulama yang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum-hukum berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebelum pensyariatan berjihad dengan menggunakan senjata, pertama kali Allah Subhanahu wa taala syariatkan berjihad dengan lisan, menjelaskan kebenaran, berdakwah, mengajak kaum muslimin kembali kepada tauhid, mengingkari perbuatan syirik, mengingkari hal-hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, mengadakan pengajaran-pengajaran agama. Antum perhatikan di surat Al-Furqan ayat ke-52 yang disebut oleh Allah sebagai jihad yang sangat besar. Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, wahai Rasulullah, dan berjihadlah melawan mereka bihi, dengan Al-Quran. Ibnu Abbas mengatakan bihi di sini bil Quran. Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Berjihadlah kamu melawan mereka orang-orang kafir dengan Al-Quran, yang ini merupakan jihadan kabira, jihad yang sangat besar, jihad yang paling agung. Karena ini disyariatkan dalam semua keadaan. Ya, berdakwah, mengajak manusia kembali ke jalan Allah, inilah jihad yang disyariatkan dalam semua keadaan. Sebelum turunnya jihad dengan senjata, ini dia yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Makanya di sini ya diterangkan oleh beliau, jihad itu dilakukan dengan beberapa hal. Pertama,
Al-awwal al-jihadu bil lisani wal qalam. Berjihad dengan lisan, menjelaskan, ya, dengan lidah dan dengan pena, menulis makalah-makalah yang bermanfaat, tulisan-tulisan yang bermanfaat yang mengajak kaum muslimin kembali kepada agama. Bida'watil muslimina wa ghairihim ila tamassuki bil islami sahih, yaitu dengan mendakwai kaum muslimin dan selain kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan Islam yang benar, kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, membantah penyimpangan-penyimpangan apalagi yang berhubungan dengan masalah akidah. Orang-orang yang salah menafsirkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini berjihad. Wa tauhidil khali minasyirkil ladzi intashara fi katsirin minal biladil islamiyah. Mengajak kaum muslimin kembali kepada tauhid yang murni, bersih dari kesyirikan, yang mana kesyirikan ini tersebar di banyak negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Walladzi akhbara anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayaqa'u bainal muslimina. Yang mana kesyirikan ini dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih akan terjadi di kalangan kaum muslimin. Makanya jihad dengan lisan ini selalu ada sampai di akhir zaman. Bahkan di akhir zaman semakin banyak penyimpangan. Semakin dituntut lagi jihad yang jenis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikina wa hatta ta'buda qabailu min ummatil authana." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai beberapa kabilah-kabilah dari umatku talhaqa, bergabung dengan orang-orang musyrik. Dan sampai beberapa kabilah, beberapa suku-suku, perkampungan-perkampungan dari umatku menyembah berhala-berhala. Ini berarti terjadi sebagai tanda-tanda hari kiamat, tersebarnya perbuatan syirik ini di kalangan kaum muslimin, yang menunjukkan ajakan untuk kembali kepada tauhid yang benar ini sangat dibutuhkan untuk selalu kita serukan kepada kaum muslimin. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga maknanya disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik, jadi ini jenis jihad yang pertama, yaitu berjihad dengan lisan dan pena. Datang ya? Iya, masyaallah. Ya, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan teruskan setelah selesai salat Isya beberapa poin lagi untuk menyelesaikan pembahasan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja, serta ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak, hafizakumullahu ta'ala. Kita lanjutkan kembali pembahasan yang disebutkan di dalam kitab Minhajul Firqatin Najiyah tentang metode beragama golongan yang selamat ini. Di pembahasan tentang macam-macam jihad tadi, sekarang atsani, jenis yang kedua, al-jihadu bil mal, berjihad dengan harta. Wa yakunu bil infaqi ala nashril islami wa tab'il kutubid da'iyati ilaihi ala wajhi sahih. Ini dilakukan dengan cara berinfak, menyumbangkan harta untuk menyebarkan Islam, yakni baik dengan buku-buku, tulisan-tulisan yang menjelaskan Islam yang benar, atau
rekaman-rekaman ceramah, ya, juga mencetak kitab-kitab yang mengajak kepada Islam dengan cara yang benar. Ini manfaatnya sangat besar, apalagi ketika dibagi-bagi kepada kaum muslimin di waktu-waktu mereka berkumpul, misalnya ya seperti ketika di musim haji, orang-orang yang datang melaksanakan umroh di Mekah dan Madinah misalnya, atau di waktu-waktu perayaan-perayaan tertentu seperti ketika ada pengajian, atau mungkin ketika orang melaksanakan walimahan, ya, pernikahan, membagi-bagikan buku-buku yang bermanfaat, maka ini termasuk berdakwah dengan berjihad dengan harta. Nah, wa yakunu bi tawzi'il mali 'alal mu'allafati qulubuhum min du'afa'il muslimina litathbitihim. Dan juga bisa dilakukan dengan cara membagi-bagikan harta kepada orang-orang yang sedang ditundukkan hatinya, dijinakkan hatinya. Dari kalangan orang-orang yang lemah atau orang-orang yang miskin di kalangan kaum muslimin untuk meneguhkan hati mereka. Kita tahu orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin seperti ini, itu bisa menjadi sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita dengan doa-doa mereka. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih pernah bersabda, "Innama tunsaruna bidu'afaikum ya wa ahlil faqati minkum." Ya, hanyalah kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin di antara kamu. Ini dengan doa-doa mereka, dengan keikhlasan mereka, kesungguhan mereka dalam beribadah kepada Allah, ini menjadi sebab ya kebaikan bagi kaum muslimin. Wa yakunu bitasni'i wa syira'il aslihati wal mu'addati lil mujahidina wa ma yalzamuhum min ta'amin wa kisa'in wa ghairi dzalik, juga dilakukan dengan cara memproduksi atau membeli persenjataan dan persiapan-persiapan perlengkapan untuk orang-orang yang berjihad di medan perang, dan hal-hal yang merupakan kebutuhan atau hajat mereka yang wajib dipenuhi seperti makanan, pakaian dan yang lainnya. Ya, ini sebagian dari kaum muslimin yang mungkin diserang oleh orang-orang kafir atau negeri mereka diduduki oleh orang-orang kafir, maka mereka butuh senjata untuk melawan orang-orang kafir tersebut, maka termasuk berjihad dengan harta adalah menyiapkan perlengkapan-perlengkapan mereka dalam kebutuhan tersebut. Al-thalith, yang ketiga, jenis yang ketiga, al-jihadu bin nafsi. Berjihad dengan jiwa, dengan diri. Wa yakunu bil qitali wal ishtiraki fil ma'ariki linusratil Islam wa litakuna kalimatullahi hiyal ulya wa kalimatul ladzina kafaru hiyas sufla. Ini dilakukan dengan cara berperang melawan orang-orang kafir, tentu dengan syarat-syarat seperti yang diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab fikih yang membahas masalah ini, dan juga ikut serta di dalam medan-medan pertempuran dalam rangka membela Islam dan untuk menjadikan kalimat Allah yang paling tinggi, sedangkan kalimat orang-orang kafir itulah yang paling rendah. Ya, tentu ini berjihad dengan senjata ini kita ketahui adalah berjihad yang sesuai dengan syariat Islam. Ini adalah kedudukannya sangat tinggi dalam Islam. Disebut dalam hadis yang sahih sebagai dzirwatu sanamil Islam, puncak dari punuknya Islam. Kalau dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketiga macam jihad ini, wa qad asyara ar-rasulu al-karimu ila hadhil anwa'i faqal, ketiga jihad ini, jenis berjihad ini diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jahidul musyrikina bi amwalihim jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Berjihadlah kamu melawan orang-orang musyrik dengan hartamu, jiwamu,
dan lisan-lisanmu. Ini jelas hadis ini menyebutkan tentang 3 jenis ini. Hadis ini diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan dinyatakan sahih oleh para ulama seperti Imam Nawawi, kemudian Syekh Al-Albani, juga Syekh bin Baz rahimahumullahu taala. Baik. Kemudian tambahan dari penjelasan, wa hukmul jihadi fi sabilillahi ala anwa. Sementara hukum berjihad di jalan Allah juga ini bermacam-macam. Ya, pertama, awalan fardu ain, jihad yang fardu ain. Wa yakunu ziddal aduwil muhajimi li ba'di biladil muslimina. Ini dilakukan dengan cara melawan musuh yang menyerang ya atau menjajah sebagian dari negeri-negeri kaum muslimin. Ka Palestina, seperti Palestina misalnya, allati gtasabahal yahudul mujrimun, yang dirampas oleh orang-orang Yahudi yang durhaka. Fal muslimuna al mustati'una athimuna hatta yukhrijul yahuda minha wa yu'idul masjidal aqsa lil muslimina bima yastati'una minal mali awin nafs. Maka orang-orang muslim yang punya kemampuan, mereka berdosa sampai mengeluarkan orang-orang Yahudi dari negeri tersebut dan mengembalikan Masjidil Aqsa di pangkuan kaum muslimin sesuai dengan kemampuan mereka yang mereka sanggup untuk curahkan dari harta maupun jiwa mereka. Ini kondisi-kondisi ketika kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir dan negeri mereka direbut atau dijajah, ya. Tentu yang pertama kali paling wajib adalah kaum muslimin yang tinggal di negeri itu sendiri. Wajib bagi mereka untuk membela diri dan untuk membela negerinya. Nah, kemudian kaum muslimin yang berada di luar tentu saja dengan syarat-syarat, ya, termasuk ada izin dari pemerintahnya ketika dikoordinir oleh pemerintah kaum muslimin sendiri. Maka yang seperti ini keadaannya, bagi yang punya kemampuan seperti yang diterangkan di sini, mereka wajib untuk melakukannya sesuai dengan kesanggupan mereka. Thanian, yang kedua, fardu kifayah. Ya, kewajiban yang bersifat fardu kifayah. Idza qama bihi ba'dul muslimina saqata 'anil baqin. Ini maknanya fardu kifayah jika hal ini, kewajiban ini telah ditegakkan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur kewajiban dari yang lain. Tidak wajib lagi bagi yang lain. Wa yakunu fi tablighi wa naqli da'watil islamiyyati ila sairil biladi. Itu dilakukan dengan cara apa? Menyebarkan, menyampaikan dan menyebarkan dakwah Islam di semua negeri. Hatta yahkumahal Islam, hatta yahkumahal Islamu, sehingga negeri-negeri ini akan dihukumi dengan hukum Islam, akan mengikuti syariat Islam. Wa man waqafa fi tariqihi qutila hatta tasira da'watu fi tariqiha. Adapun orang-orang yang menghalangi di jalan penyebaran dakwah ini, maka mereka diperangi supaya dakwah itu bisa berjalan di negeri-negeri tersebut. Ya, ini tentu saja ada hal-hal yang seperti ini dengan bekerja sama dengan pemerintah kaum muslimin yang ada di setiap negeri-negeri tersebut untuk dalam rangka penyebaran dakwah, dalam rangka menyebarkan Islam yang benar. Ini fardu kifayah. Jika telah ditegakkan oleh sebagian dari kaum muslimin, maka yang lain tidak wajib lagi untuk melakukannya kalau itu sudah mencukupi dalam rangka penyebaran dakwah ini. Nah, inilah ya penjelasan dari metode berdakwah golongan yang disebut dengan Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai di poin yang terakhir, yaitu poin yang ke-12. Maka cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat, menjadikan kita semakin bersemangat untuk berpegang teguh dengan Islam yang benar sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Semakin semangat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan istiqamah di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah SAW sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang.
Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.